atkin fannal insati wal istimai. Atkin itu itkonkan bidang mendengarkan keluhan. Ini rumus loh ini. Atkin fannal insat. Atkin apa? Kokohkan bidang mendengarkan secara seksama. Ini yang laki-laki nggak punya ilmu di sini nih. Istri terkadang cerewet. Cerewet apa ya? Ngomong, aku capek, dari pagi capek. Lalu Anda bilang kamu istri yang enggak, udah keliru Anda, keliru. Dengerin, dia itu sebenarnya tidak pengen dikritik, dia hanya pengen didengerin. Maka dengarkan, keluhan istri dengarkan Pak. Udah, dia nggak mau dikritik, udah capek dia dari pagi udah capek. Sampai malam ngurusin anakmu, ngurusin harta kamu, wes capek. Dia pinginnya disayang, pengen didengarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Hanya pengen itu, nggak pengen dikritik. Kalau kurang percaya tanya sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu ya nggak? Oh sepakat itu. Lu memang ngono rumusnya lo. Begitu rumusnya. Rumus kok. Lu memang gitu rumusnya. Cuma laki-laki aja nggak paham. Nah iya, jangan dibantah Pak. Dia misal gini, aku tadi pagi capek, apa jeneng gini capek, anakmu nakal, dengerin. Dia hanya pingin denger, dia hanya pingin didengarkan. Istri itu akan nyaman, akan seweneng banget manakala keluhan itu dengarkan, dan dia akan terasa sakit di atas sakit itu. Nggak sekedar sakit Pak, di atas sakit itu manakala keluhan dia itu dibantai, dihantam. Kamu itu nggak syukur, kayak ngaji kok ngono. Alah, itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambahi masalah. Dan itu akan berdebat jadinya. Padahal masalahnya aman. Dengerin toh, aku dengerin. Dalam hadis Bukhari Pak, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu apa? Itu mau tidur itu, yastami'u, mendengarkan ceritanya Aisyah, didengerin sama Nabi sampai selesai. Dan itu yang membuat bahagia hati sang istri. Pertanyaannya, kalau nggak curhat sama suami, mau curhat sama siapa? Itu kan curhatan istri Pak. Mau curhat sama tetangga, salah. Mau curhat sama orang tuanya, salah. Mau curhat sama laki-laki yang lain, salah. Tambah salah kan. Terus curhatnya kemana? Ke suami kan. Suami nggak paham-paham lagi. Stres istri Pak. Tanya sama istri itu, stres nggak? Stres nggak? Oh iya menegak. Stres itu. Karena dia nggak punya tempat untuk bercurhat. Curhatnya ke suami. Tampung Pak, tampung. Kalau bisa, oh capek toh, dicari itu tukang pijet toh, ngono loh. Atau gimana? Ya wes sudah hadiahnya, kamu capek, ayo makan bareng-bareng. Waduh seneng banget kayak gitu. Ayo kita bawa ke mall, beli apa yang kamu sukai. Wah cocok kayak gitu itu Pak. Loh, cocok itu. Kalau di situ, kalau jenengan nggak punya kemampuan, gampang wes, sisuk, ayo bikin makanan, terus kita makan bareng-bareng di mana sambil kita ketawa-ketawa sama anak-anak. Loh itu yang diminta istri itu begitu. Jangan disamakan Pak, istri zaman dulu dengan zaman sekarang. Setiap tempat, waktu itu berbeda-beda. Model istri zaman dulu enak banget. Model istri sekarang itu jauh berbeda. Makanya cara pendidikannya jangan disamakan dengan pendidikan zaman dulu, nggak bisa. Kacau nanti. Kamu lo gak kayak dulu salaf, aneh menengai diem aja. Jawabnya istri, kan dulu suaminya juga jos. Ya bojone jos lah. Lah kalau suami kok awakmu lo, ya modelku ya kayak gini loh, kamu ya kayak ngono. Serasi lah. Istri kita beda dengan istri para salaf dulu Pak. Ya menyesuaikan dengan keadaan,
waktu, tempat, dan model suami kayak kita ini. Jadi denger ya, angsit Pak, atkin, kokohkan, walaupun itu pedis telinga kamu, udah sabar Pak, sabar. Begitu pula sebaliknya, suami juga kalau lagi apa? Lagi cerita, lagi mengeluh ke kamu, ya istri juga harus diam, sama. Oh, tinggal turun. Nah, sekarang suami mau curhat tentang masalahnya ke siapa kalau ke istrinya? Ya didengarkan. Itu masya Allah. Jadi gini loh. Memang Pak. Ini realitanya begini. Memang istri ini kan ini Pak, ini realitanya. Istri itu memang kurang diperhatikan oleh suami dalam sisi bukan nafkah dan uang Pak. Uang dan nafkah mungkin masya Allah ya, cuma masalahnya kurang perhatian dari suami. Dalam artian apa? Dalam artian diajak komunikasi, dengarkan apa keluhannya, diajak main-main dan seterusnya. Itu kan kurang Pak. Ustadz kayak kita ini sibuk dengan taklimnya, dengan kajiannya, terus istri juga manusia butuh bimbingan, butuh mainan, butuh juga. Nah, kadang-kadang kita sebagai suami lupa di sini. Kita udah sibuk dengan kerjaan Pak, kerja udah sibuk. Anda nggak boleh begini, aku capek. Dengerin, nah itu keliru Pak, ini keliru lagi. Anda sebagai pemimpin sabar, dengerin. Anggap aja dia itu pasien kamu gitu loh Pak. Dia cerita, dengerin. Nah, kata di sini kita tulis itu, diamnya kamu terhadap keluhannya istri itu yukhaffif annal hamla wal ab'al azima, meringankan beban yang dia hadapi. Mendengarkan keluhannya sang istri itu meringankan beban bagi dia. Jangan sekali-kali Anda keluarkan kata-kata cerewet kamu itu. Jangan sekali-kali Anda keluarkan kata-kata kamu itu nggak syukur sama suami. Anda itu nggak terima kasih sama suami. Jangan sekali-kali Anda ucapkan kata-kata itu kepada sang istri. Sebenarnya dia itu syukur Pak, cuma dia ingin curhat saja karena rasa capek yang dia alami. Nggak boleh Anda mengatakan aku yuk capek. Istri suami kan gitu kan, istri bilang aku capek, suami bilang apa? Aku yuk capek. Nah kan nggak ada titik temu di situ. Suami yuk bilang capek, istri bilang capek. Kan nggak ada titik temu itu. Sedangkan engkau wahai suami, Allah jadikan engkau menjadi pemimpin. Harusnya Anda mampu memikul kepemimpinan kamu. Jangan Anda bantah dan Anda imbangi dengan bahasa aku yuk capek. Keliru, jawaban gitu keliru. Anda gak jadi pemimpin kayak gitu itu. Anda gak mengayomi sebagai pemimpin. Anda lagi ngumpulkan data Pak. Sifat-sifat suami kan yang dibahas lalu kan istri solihah kan. Sekarang Anda lagi bahas tentang apa? Sifat suami soleh. Oh juga istri tok wes dibahas, suami nggak pernah dibahas gitu kan. Kayak kita pernah kayak kita jadi suami soleh kayak itu. Kan kita selalu menuntut istri solihah, tapi nggak pernah kita sendiri sadar kita ini sebagai suami sudah soleh atau toleh. Toleh gitu apa? Lawannya soleh. Selalu nuntut istri harus gini. Suami, Anda sebagai raja, Anda hanya berpatokan apa? Istri, nerakanya surganya istri, nerakanya istri adalah di suami, ya kan? Tapi Anda nggak pernah paham kalau Anda itu menjadi pemimpin, kalau Anda tidak bisa memimpin, Anda juga bisa masuk neraka gara-gara istri kamu. Sama-sama ada ancaman.
bagi suami, bagi istri.